Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ke-12 ini kita masuk ke subbab 5, yaitu tentang sistem kekerabatan dan perkawinan. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Dalam kajian antropologi sosiologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga yang besar. Di sini kita mengenal hukum adat kekerabatan. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat. Kedudukan anak terhadap orang tua, sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya. Dan masalah perwalian, jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, pertalian perkawinan, dan pertalian adat. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan atau klan, baik garis keturunan lurus atau menyimpang. Seperti di masyarakat Bali contohnya, di mana laki-laki nantinya akan meneruskan pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya. Menurut Profesor Busar Muhammad, keturunan dapat bersifat lurus dan menyimpang. Lurus apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek. Kemudian menyimpang atau bercabang apabila antara kedua orang tua atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama atau saudara sekandung atau sekakek nenek dan lain sebagainya. Dalam struktur masyarakat adat kita menganut ada 3 macam sistem kekerabatan, yaitu yang pertama sistem kekerabatan parental atau bilateral, menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Contoh sukunya itu ada Jawa, Madura, Sunda, Bugis, Makassar. Nah, berikut adalah bagan sistem kekerabatan parental. Bisa kita lihat, anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah ibunya secara bilateral. Nah, yang hijau ini adalah anak. Dalam sistem kekerabatan parental, kedua orang tua maupun kerabat dari ayah dan ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama, baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, kewarisan. Dalam susunan parental ini, seorang anak hanya memperoleh semende dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Nah, itu adalah kekerabatan parental atau bilateral. Kemudian masuk ke sistem kekerabatan unilateral. Unilateral menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, ayah saja atau ibu saja. Sistem kekerabatan unilateral ini dibagi 2. Sistem kekerabatan patrilineal hanya dari pihak ayah, dan matrilineal dari pihak ibu. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu ayah saja. Contohnya suku-suku di Indonesia yaitu Batak, Bali, Ambon, Asmat, Dani. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan ini juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah
berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Nah, ini adalah bagan sistem kekerabatan patrilineal ya. Di dalam susunan masyarakat patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak atau laki-laki, keturunan dari pihak bapak atau laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Nah, itu adalah sistem kekerabatan patrilineal dari pihak ayah saja. Kemudian sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu ibu saja. Contohnya ada Minangkabau, ada Semendo. Ini adalah bagan sistem kekerabatan matrilineal. Anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting. Keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi, misalnya dalam masalah warisan yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Nah, itu adalah sistem kekerabatan matrilineal. Kemudian sistem kekerabatan selanjutnya, sistem kekerabatan ambilineal, menarik garis keturunan untuk sebagian orang dalam masyarakat melalui ayah, sebagian lagi dari pihak ibu. Nah, ini adalah bagan contohnya suku Dayak ya. Nah, itu adalah sistem kekerabatan struktur masyarakat adat kita yang ada di Indonesia. Menurut Beckhoven, bahwa di seluruh dunia ini evolusi keluarga berkembang melalui 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap promiskuitas, di mana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok. Laki-laki dan wanita berhubungan bebas sehingga melahirkan keturunan tanpa adanya ikatan. Pada tahapan ini, kehidupan manusia sama dengan kehidupan binatang yang hidup berkelompok. Pada tahapan ini juga, laki-laki dan perempuan bebas melakukan hubungan perkawinan dengan yang lain tanpa ada ikatan keluarga dan menghasilkan keturunan tanpa ada terjadinya ikatan keluarga seperti sekarang ini. Nah, itu tahap pertama menurut evolusi keluarga berkembang. Tahapan berikutnya itu tahapan matriarkat. Lambat laun manusia semakin sadar akan hubungan ibu dan anak. Tetapi anak belum mengenal ayahnya, melainkan hanya masih mengenal ibunya. Dalam keluarga inti, ibulah yang menjadi kepala rumah tangga dan mewarisi garis keturunan. Pada tahapan ini disebut tahapan matriarkat. Dan tahapan ini juga perkawinan ibu dan anak dihindari sehingga muncullah adat eksogami. Tahapan berikutnya itu tahapan patriarkat ya, di mana ayahlah yang menjadi kepala keluarga serta ayah yang mewarisi garis keturunan. Perubahan dari matriarkat ke tingkat patriarkat terjadi karena laki-laki merasa tidak puas dengan situasi keadaan sosial yang menjadikan wanita sebagai kepala keluarga, sehingga para pria mengambil calon istrinya dari kelompok-kelompok yang lain dan di bawahnya ke kelompoknya sendiri serta menetap di sana, sehingga keturunannya pun tetap menetap bersama mereka. Nah, itu tahapan patriarkat. Kemudian tahapan berikutnya yaitu tahapan parental atau bilateral, di mana tahapan yang terakhir ini patriarkat lambat laun hilang dan berubah menjadi susunan kekerabatan yang disebut dengan Beckhoven susunan parental. Pada tingkat terakhir ini, perkawinan tidak selalu dari luar kelompok atau eksogami, tetapi juga dari dalam kelompok yang sama, endogami. Hal ini menjadikan anak-anak bebas berhubungan langsung dengan keluarga ibu ataupun keluarga ayah. Nah, ini kita masuk ke sistem perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral bagi umat manusia. Dengan adanya perkawinan, maka menjadi sah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di samping itu, kehidupan bagi seseorang manusia akan terasa lengkap. Begitu pula dengan masyarakat adat, jika menikah
maka kemungkinan besar akan memiliki suatu keturunan, sehingga dengan adanya keturunan maka tradisi adat dapat diturunkan ke anak-anak dan cucu-cucu masyarakat adat itu sendiri. Di dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa sistem perkawinan sebagai berikut. Ada sistem endogami, merupakan sistem yang mewajibkan perkawinan dengan anggota sekelompok, artinya perkawinan dari suku ras yang sama. Contoh menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami, yaitu daerah Toraja. Itu menganut sistem endogami. Kemudian sistem eksogami merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota kelompok, artinya perkawinan dari suku ras yang tidak sama. Contohnya, larangan untuk menikah dengan seseorang dari kelompok atau klan yang sama. Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Apa itu heterogami? Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Kemudian Hemogami adalah perkawinan antara klan, antara kelas golongan sosial yang sama, seperti contoh pada anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar. Nah, itu adalah sistem eksogami yang dibagi dua melingkupi heterogami dan homogami. Kemudian ini terakhir ada sistem eleuterogami. Berbeda dengan kedua sistem tersebut di atas yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleuterogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan keluarga yang menyangkut nasab atau keturunan, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, atau larangan kawin dengan musyarah, ya, periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Nah, itu adalah ketiga sistem perkawinan. Dalam sebuah perkawinan perlu adanya fungsi-fungsi yang harus dijalankan, dan bila fungsi-fungsi tersebut tidak dijalankan atau tidak berjalan atau tidak dipenuhi, maka tidak ada perasaan bahagia dan puas pada pasangannya. Duval dan Miller tahun 1985 menyebutkan setidaknya terdapat 6 fungsi penting dalam perkawinan. Antara lain, yang pertama menumbuhkan memelihara cinta serta kasih sayang, kemudian menyediakan rasa aman dan penerimaan, memberikan kepuasan dan tujuan, menjamin kebersamaan secara terus-menerus, menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi, dan terakhir memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran. Nah, itu adalah fungsi dari perkawinan menurut Duval and Miller. Kemudian adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri diantaranya menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, kemudian mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah, mempergiat mencari rezeki, dan memperbesar rasa tanggung jawab. Itu adalah tujuan dari perkawinan. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah dalam upacara adat perkawinan di suku-suku di Indonesia. Ada suku Batak, ya, dikenal dengan Marhusip, Marhata Sinamot, Martumpolon, Martumpol, Mamasu-masu. Ada suku Jawa juga, Nantoni, Nglamar, ya kan, Paningset, Asatukon. Banyak istilah upacara adat dalam sistem perkawinan. Kemudian untuk perkawinan menurut pembayaran mas kawin atau mahar. Mas kawin adalah suatu tanda kesungguhan hati sebagai ganti rugi atau uang pembeli yang diberikan kepada orang tua si pria atau si wanita sebagai ganti rugi atas jasa yang membesarkan anaknya, atau pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ya, termasuk hukum Islam. Dan diantaranya macam-macam mahar, yaitu ada barang berharga, ada hewan, binatang, ternak, dan lain sebagainya. Ada juga istilah mas kawin dari berbagai suku-suku di Indonesia.
Batak dengan Tuhor, Jawa dengan Tukon, Bali dengan Patuku ya, Ambon ada Welin, Bugis Makassar itu Sungreng ya, Asmat itu Krae, Flores itu Beli. Banyak istilah-istilah mas kawin di berbagai suku di Nusantara. Nah, itulah tadi ulasan dari sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Demikianlah pertemuan ini kita akhiri, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.